Ya, hari ini saya ditemani oleh keluarga saya, gitu ya, anak-anak, menantu dan juga cucu saya. Eh, Kalau kita membahas tentang, sebentar ya, sorry, kok hilang ya? Mau share sebentar, saya share dulu ya, share screen. Oke, ya. Kalau kita berbicara tentang tingkah laku anak, kemudian merupakan tanggung jawab daripada orang tua gitu ya. Tadi saya juga bingung, anak pola, bapak perada, bahasa apa ini gitu ya. Saya tanya juga ke Pak Heri lewat Oci tentunya, dan akhirnya dijelaskan gitu ya. Nah tadi saudara-saudara sudah mendengarkan tentang kesaksian daripada atau jeritan daripada seorang anak gitu ya. Nah, sekarang kita juga akan melihat bagaimana posisi kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan ketika anak juga mengalami satu peristiwa-peristiwa yang harus dihadapi di dalam kesehariannya gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita tahu ada satu keluarga ini adalah satu masyarakat, inti dari masyarakat yang membawakan satu misi tentunya ya sebagai orang Kristen. Nah, saudara-saudara, saya mendapatkan satu definisi keluarga dari seorang bernama Edith Schaeffer. Dia sangat lengkap menjelaskan keluarga itu seperti apa ya. Saya buka dulu satu persatu ya. Di sini, oh sorry. Oke. Ya. Ya. Jadi dia mengungkapkan atau menggambarkan keluarga itu adalah sebuah kehidupan yang selalu mengalami, yang sedang mengalami perubahan. Maksudnya apa? Kenapa dia mengatakan ada perubahan? Karena di dalam setiap keluarga ada generasi, ya, generasi orang tua, generasi kakek nenek kita, generasi anak kita, nanti ada generasi cucu kita, gitu ya. Jadi ada perubahan. Setiap generasi mempunyai pola hidup memang berbeda tentu ya, yang seringkali menjadi hambatan di dalam keluarga. Ada gap gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa keluarga itu adalah ada jalinan keseimbangan ekologi. Jadi ada kaitannya dengan lingkungan di sekitar di mana keluarga itu hidup atau berada ya. Kemudian dikatakan juga keluarga adalah tempat bagi lahirnya kreativitas. Karena kita tahu dari setiap orang yang penemu-penemu ide-ide tertentu, mereka juga berasal dari satu keluarga ya. Kemudian keluarga itu adalah satu pusat pembentukan hubungan manusia ya, di mana keluarga ini pertama kali orang bisa mengenal tentang relasi dengan sesamanya ya, anak dengan ibunya ya, kemudian anak dengan orang tuanya, dan akhirnya dengan saudara-saudara dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah pembentukan hubungan relasi dengan sesama. Kemudian digambarkan keluarga itu adalah tempat perlindungan tatkala badai menerpa kehidupan. Alangkah indahnya kalau sungguh-sungguh keluarga itu merupakan tempat perlindungan tatkala badai menerpa. Ya saudara-saudara, itulah seharusnya. Ya, ketika kita mengalami masalah, di mana pertama kali kita bisa mencari penaungan, tentu seharusnya ada di dalam keluarga. Tetapi sayang sekali, ya, sayang sekali keluarga malah sekarang bisa menjadi tempat munculnya badai, gitu ya. Nah, kemudian digambarkan keluarga juga adalah tempat penerimaan dan penyampaian kebenaran terus-menerus. Di mana anak pertama kali mendapatkan kebenaran di dalam keluarga, ya, bukan di mana-mana, bukan di gereja atau di sekolah, tapi yang pertama kali dia menerima kebenaran di dalam keluarga. Kemudian dikatakan keluarga adalah sebuah unit ekonomi, ya. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran, diatur secara baik ya, sehingga bisa memenuhi setiap kebutuhan satu keluarga. Kemudian dikatakan juga keluarga adalah kontrol yang bersifat mendidik ya. Jadi di dalam keluarga ada kontrolnya ya, tetapi juga ada sifat mendidiknya, di mana orang tua mendidik anak, di mana orang tua mengontrol tingkah laku anak ya. Kemudian dikatakan keluarga adalah museum. Ya, ini satu istilah yang menarik buat saya ya. Museum yang berisikan banyak kenangan. Wow.
Alangkah indahnya kalau kenangan itu adalah kenangan yang indah, bukan? Tempat memori-memori di dalam kehidupan kita yang indah ada di dalam keluarga. Jangan sampai keluarga menjadi tempat museum kenangan-kenangan yang tidak baik, ya. Yang bisa menimbulkan trauma-trauma yang menyakitkan bagi masa depan anak. Kemudian digambarkan juga keluarga adalah sebuah pintu dengan beberapa engsel dan sebuah kunci. Artinya apa? Bahwa keluarga ini bukan hanya terdiri dari satu keluarga saja, tapi mereka juga bisa berrelasi, bisa membagi diri dengan orang-orang lain. Ya, jadi kehadiran kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, ini adalah satu gambaran keluarga yang menurut saya sangat sempurna, gitu ya, yang digambarkan oleh penulisnya. Tapi apakah ada keluarga yang sempurna yang seperti digambarkan demikian? Apakah ada? Saudara-saudara, kita tahu bahwa keluarga yang sempurna jarang sekali kita temukan. Bukan berarti tidak ada ya. Tetapi di dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bukan kita yang sempurna, tetapi Allah kita. Bapa kita yang sempurna, yang akan menolong keluarga kita untuk hidup menuju kesempurnaan. Ya, jadi saudara-saudara, itulah kekuatan daripada keluarga. Nah, saudara-saudara, sekarang kita bisa melihat ada kekuatan keluarga, ada dua macam. Ya, yang pertama tentu keluarga, kekuatan yang menghancurkan. Digambarkan kekuatan keluarga yang menghancurkan ini lebih dahsyat dari bom atom. Ya, bom atom bisa menghancurkan satu kota. Keluarga apa bisa menghancurkan satu kota? Lebih dikatakan bisa menghancurkan satu generasi dan juga satu bangsa, ya. Kenapa? Karena ketika tidak ada cinta sejati, ketika keluarga sudah dirusak, ya, tidak ada lagi cinta sejati yang utuh di dalam keluarga, tetapi ada berbagai kepentingan yang merusak, akhirnya rusaklah keluarga. Kalau keluarga rusak, maka rusaklah gereja, di mana keluarga itu berada. Kalau gereja di mana-mana rusak, maka rusaklah juga bangsa kita. Ya, jadi saudara, itu kekuatan keluarga yang menghancurkan. Tetapi keluarga juga bisa mempunyai kekuatan yang membangun. Tentu, ya. Kenapa bisa membangun? Kalau kita sebagai keluarga menyadari bahwa kita adalah alat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan, berkat-berkat bagi kita, orang tua, anak, cucu, keluarga, buyut, semua mau dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Lewat keluarga kita, menghasilkan orang-orang yang bisa menemukan berbagai hal-hal yang baik, penemuan-penemuan yang membangun bagi masyarakat, bagi gereja dan bangsa. Tentu ini akan membangun. Dan juga lewat keluarga bisa menghasilkan orang-orang yang memberitakan atau membagikan kabar baik kepada orang-orang di sekelilingnya. Alangkah indahnya, bukan? Keluarga yang bisa membangun, bukan hanya keluarganya sendiri, tapi juga membangun masyarakat dan bangsa di mana mereka berada. Nah, saudara-saudara, jadi keluarga kita bisa melihat adalah satu hal yang sangat mendasar. Tidak ada yang lebih penting di dalam kehidupan ini selain keluarga. Kenapa? Karena dari keluarga akan muncul gereja-gereja. Kalau keluarga baik, gereja pun akan baik. Ya, kalau gereja-gereja baik, maka bangsa kita pun akan baik. Disitulah kita akan membentuk dan memulihkan kekuatan satu keluarga yang harmonis. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan melihat di dalam kitab Mazmur, ya. Nah, ini gambarannya. Inti daripada kehidupan masyarakat yang pertama adalah keluarga. Tentu ya, keluarga. Lalu keluarga-keluarga ini berkumpul maka menjadi satu gereja. Ya. Ketika gereja berkumpul dan berbagai macam bangsa, suku bangsa, masyarakat, maka akan menjadi satu bangsa. Ya, saudara-saudara. Jadi kita lihat kalau intinya tidak baik bisa berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Saudara-saudara, sekarang kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan keluarga. Kita ambil di dalam
Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 3. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat tabung panahnya membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, saudara-saudara, di Mazmur 127 ayat 1 sampai 5 ini merupakan gambaran suatu keluarga yang mempertuhankan Tuhan, gitu ya. Ini adalah keluarga yang dikehendaki Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, sebagai jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi kita bisa melihat Tuhan sebagai dasar kehidupan keluarga dan juga dasar kehidupan dari satu kota digambarkan di sini. Kalau tanpa Tuhan, semua sia-sia. Ya. Ketika keluarga membangun satu rumah tangga tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ketika kota dijaga oleh pengawal sekalipun tanpa Tuhan adalah sia-sia. Ya, di ayat 1 dikatakan Tuhanlah sebagai dasar kehidupan setiap keluarga. Ya, di mana di dalam keluarga itu ada tempat pertemuan seluruh anggota keluarga. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, jadi keluarga adalah tempat di mana kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa menjalankan misi Tuhan. Ya, jadi kalau kota dikatakan tidak mempunyai Tuhan juga sia-sia. Artinya kota itu akan penuh dengan kejahatan yang akan merusak dan menghancurkan. Ya, jadi saudara-saudara, jangan membuat kesalahan dengan meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Jika kita meninggalkan Tuhan, maka semua akan menjadi sia-sia. Jadikan Tuhan menjadi prioritas utama dalam hidupmu. Dan biarlah Tuhan yang membangun keluarga kita. Di ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara-saudara, ayat ini bukan berarti Tuhan membuat kita menjadi malas, ya, dan tidak perlu berusaha. Bukan. Tetapi dikatakan bekerja keraslah untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri. Orang tua diberi tanggung jawab untuk mencari nafkah bagi keluarga. Tuhan sudah menyiapkan berkat. Tuhan sudah menyediakan roti buat keluarga kita. Tapi bagaimana cara kita memperolehnya? Ya kita harus bekerja. Kita harus bangun, kita harus bangkit untuk mengambil roti yang sudah disediakan Tuhan. Ya, jadi bukan tunggu diam-diam, kipas-kipas, lalu Tuhan jatuhkan roti. Tidak. Tapi Tuhan memerintahkan kita untuk bekerja keras, ambil roti yang sudah disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan membenci orang-orang yang malas. Di Amsal 18 ayat 9 dikatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Dan juga dikatakan, hai pemalas, belajarlah dari semut. Ya, Amsal 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, kita manusia disuruh belajar kepada semut gitu ya. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, ataupun penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi saudara-saudara, semut aja bekerja tanpa ada pemimpin pun dia tetap bekerja. Kalau nggak ada pemimpin, hura-hura bukan? Ya, di kantor gitu kan. Wah, pemimpin lagi keluar kota, lagi pergi. Jadi kita sekarang boleh leha-leha gitu ya.
Kalau kamu demikian, dikatakan belajarlah dari semut. Ya, binatang yang rendah, yang kita anggap rendah, tapi kita disuruh belajar dari semut kalau kita malas. Nah, saudara-saudara, jadi lakukanlah sesuatu tugas kita dengan tanggung jawab. Ya, tentu dengan tanggung jawab yang penuh dengan kasih. Ya, jadi tidak bersungut-sungut, tidak terpaksa, gitu ya. Ketika orang tua bekerja keras, lalu ada masalah dalam keluarga, anak punya masalah, lalu orang tua kan seringkali mengatakan, saya sudah capek-capek, ya, sudah bekerja keras, mencari uang nafkah, bukan buat saya loh, buat kamu anak-anak. Seringkali kata-kata itu keluar bukan dari orang tua, ya. Saya juga pernah mengatakan itu kepada anak-anak saya. Ketika sudah tidak tahu mau ngomong apa lagi, bilang, saya ini kerja keras buat kamu, gitu ya, bukan buat diri saya. Coba, gitu ya. Itu kata-kata. Lalu anak mulai berkata, emang siapa yang suruh kamu kerja keras buat saya? Tentu gitu kan. Anak selalu ada pembelaan, ya. Lalu dikatakan anak merasa terasing. Orang tua bekerja keras dari pagi sampai malam, tidak pernah berjumpa dengan anak kecuali sudah mau tidur baru orang tua datang. Itu pun kalau dia hampiri anaknya di kamar, selamat malam. Kalau enggak ya udah langsung masuk kamar masing-masing, tidak ketemu. Anak sampai merasa kesepian gitu ya. Kesepian di tengah keramaian dikatakan. Nah, lalu alasan orang tua kenapa tidak punya waktu untuk anak? Saya bukan tidak punya waktu saya habis loh untuk anak. Saya bekerja untuk anak, saya bekerja keras untuk membiayai supaya anak saya dapat sekolah yang paling baik. Ya, seringkali alasan orang tua seperti itu kan. Nah, saya juga pernah mengalami hal demikian ya kepada anak-anak saya ketika kehilangan, kita semua sibuk bekerja. Ya, saya dulu sebagai ibu rumah tangga tentu tidak mengerti ya, tidak sepaham seperti yang saya pelajari saat ini. Dulu kita semua masih muda, masih belajar, tidak ada yang ajarin, belajar cari sendiri gitu dari pengalaman, dari pengalaman-pengalaman orang lain kita belajar. Tapi setelah tahu, oh iya betul ya, kita seringkali excuse terhadap tindakan kita demi anak gitu ya. Tetapi anak bukan itu yang dicari anak. Anak ingin kedekatan dengan orang tua gitu ya. Anak ingin berkomunikasi, tapi tidak ada waktu. Orang sibuk bekerja dengan alasan demi anak gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, jadi bukan berarti kita tidak boleh cari nafkah, tidak boleh bekerja, bukan. Tetapi harus ada keseimbangan ketika kita sebagai orang tua, ketika kita bekerja, kita juga harus menyiapkan waktu buat anak-anak kita ya. Kita menyiapkan anak-anak kita supaya bisa sukses. Dengan harapan kalau dia sukses, nanti saya kecipratan juga dong ya sebagai orang tua. Saya bisa mengalami kebanggaan punya anak sukses. Paling tidak anak saya bisa menjadi tumpuan saya. Ya, saudara-saudara, jangan sampai kita menganggap anak kita sebagai aset untuk tumpuan kita sebagai hari tua. Ya, tapi bagaimana kita melakukan tanggung jawab di hadapan Tuhan sebaik-baiknya. Nanti anak itu akan menjadi apa? Tuhan yang akan membentuknya. Ketika kita berjalan di dalam proses yang benar. Nah, saudara-saudara, almarhum suami dan saya juga sering mengatakan kepada anak-anak, saya kalau sudah tua, kalau anak-anak mau membahagiakan kita, ya seringkali dikatakan demikian suami saya, bukan dengan anak-anak membelikan sesuatu, belikan rumah, belikan mobil, atau belikan ajak jalan-jalan, bukan itu. Tetapi ketika anak-anak hidup benar dan mengharumkan nama orang tua, itulah kebanggaan bagi orang tua. Ya, jadi saudara-saudara, itulah sukacita yang tidak bisa dibayar oleh apapun juga. Jadi kita sebagai orang tua bekerja keraslah, tapi tetap bersandar dan percaya kepada Tuhan yang akan memberi kecukupan. Kita berusaha, tapi Tuhan yang akan memberikan berkat kepada kita. Tuhan yang menyediakan buat kita. Dan harus ada keseimbangan di dalam hidup kita. Kerja kita dan juga bagi keluarga kita. Kemudian di ayat 3 dikatakan, anak adalah milik pusaka Allah. Ya, jadi anak laki-laki, ya karena pada zaman itu anak dianggap anak laki-laki ya, tapi kita tahu bahwa anak bukan cuma laki-laki. Anak-anak perempuan pun adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Ya, upah artinya kalau kita diberikan anak, puji Tuhan. Kalau tidak, itu pun puji Tuhan gitu ya. Karena anak adalah upah yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, saudara-saudara,
kita sering menganggap memelihara anak itu sebagai kewajiban kita ya. Sudah dikasih anak, ya kita wajib memelihara anak itu. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan memanggil kita sebagai orang tua adalah sebagai wakil Allah. Wow, ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah wakil Allah yang kita harus mewariskan iman kita kepada Tuhan, mewariskan iman kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena anak adalah karunia Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Anak bukan untuk sekedar memberi penghiburan, lucu ya. Kalau anak masih kecil-kecil, lucu banget. Hiburan buat orang tua, buat opa-omanya, buat keluarga, lucu banget gitu ya. Bukan cuma sekedar hiburan, ya. Atau sebagai jaminan orang tua di masa yang akan datang. Tapi ingat, anak adalah titipan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kesementaraan, diserahkan kepada orang tua sebagai milik pusaka. Artinya apa? Orang tua sebagai wakil Allah, entah itu ayah dan ibu. Keluarga adalah tempat pertama-tama anak belajar kebenaran, di mana Tuhan menjadi pusatnya. Jadi bukan kita menyerahkan anak-anak kepada pendidikan di sekolah, atau di sekolah minggu, atau kepada orang lain. Tapi pertama-tama pendidikan adalah di dalam rumah tangga. Nah, saudara-saudara, orang tua bertugas mencari nafkah. Bertanggung jawab harus mencari nafkah. Tapi jangan lupa untuk juga mendidik anak-anak, ya, mendidik anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan. Peran orang tua dibutuhkan untuk membentuk anak menjadi orang dewasa yang matang dan mandiri, dan memiliki moral yang baik serta takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa anak adalah berkat daripada Tuhan. Ya, anak adalah berkat Allah kepada kita, bukan beban. Ya, jadi jangan katakan anak ini jadi beban. Kalau nakalnya luar biasa, membuat keonaran, kejahatan, beban banget. Ya, tapi biarlah kita boleh memandang harta keluarga. Kenapa? Anak adalah harta keluarga yang abadi. Di mana kalau kita bisa memperkenalkan anak ini kepada Tuhan, maka dia akan mengalami hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memperkenalkan kebenaran sejak dari dini, maka anak ini juga akan mengalami kehidupan kematian kekal. Jadi saudara-saudara, ingat, anak adalah berkat yang abadi di dalam keluarga. Sedangkan harta benda yang kita miliki hanya sementara. Tapi saya coba tanya ya, saudara-saudara, kalau saudara saya tanyakan, mana yang lebih penting, anak atau materi? Tentu saudara akan mengatakan anak gitu ya. Tentu gitu. Tapi ketika terjadi sesuatu, ada satu benda yang saudara begitu kasih, sayangi gitu ya. Begitu Anda suka, misalnya benda berharga lah ya. Anda pajang misalnya lah ya, Anda suka Gucci gitu. Gucci ini mahal, peninggalan dari dinasti siapa gitu ya. Lalu ada di rumah, kemudian tersenggol oleh anakmu, ya, jatuh, pecah. Saudara marah nggak? Marah nggak? Jujur. Marah, Bu. Marah pasti. Marah. Lalu dikatakan, ini barang mahal, tahu nggak? Jadi sebenarnya yang lebih mahal anak apa bendanya? Saya juga pernah marah, bukan nggak pernah marah sama anak saya, tentu. Bukan berarti nggak boleh marah gitu ya. Tapi bukan berarti benda itu sangat lebih berharga daripada anak kita. Oke, anak kita melakukan salah, kita bisa tegur supaya dia lebih hati-hati. Tapi ingat, anak kita lebih berharga daripada materi yang kita miliki. Ya. Jadi membesarkan anak itu adalah satu tanggung jawab orang tua yang tidak ringan. Ya, oleh sebab itu kita harus melaksanakan mandat ini dengan serius. Ya. Kemudian dikatakan bahwa seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, ayat 4 ya. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi bagaimana kita bisa sebagai orang tua mendidik anak ya menjadi anak panah yang luar biasa ya. Di tangan pahlawan berarti dia sangat tepat, jitu, kena sasaran. Jadi dikatakan di Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi kalau saudara mendidik anak sejak dari kecil, sejak dari lahir, sejak dari kandungan dikatakan, maka Anda mendidik dengan takut akan Tuhan.
Mungkin tadi anak saya juga mengatakan, dan anak-anak saya yang lain, baik Kathy, Keisha, dan juga Kenan, pernah mengalami ya hal-hal melakukan misalnya kenakalan-kenakalan, walaupun dibandingkan dengan yang lain mungkin tidak senakal yang lain, tapi bukan berarti tidak ada kenakalan, pasti ada kenakalan. Dan juga pernah mengalami kemarahan dari orang tua ya. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika dia mengalami ingin melakukan satu kejahatan, ketika kita menanamkan dari sejak dini, maka itu akan ada satu teguran dari dia. Ada yang berbicara ketika dia melakukan kesalahan, aduh saya salah ya. Mungkin pada saat itu tidak menyadari, tetapi pada waktu proses dia akan menyadari, wah betul saya kemarin melakukan hal yang salah. Ya, dari anak-anak saya mungkin juga tadi Katie sudah bercerita gitu ya. Ketika sudah mempunyai anak, baru sadar, oh iya dulu saya begitu ya. Keisha juga pernah mengalami demikian. Jadi kalau anak si Keisha sedang marahi anaknya gitu, saya suka senyum-senyum, saya katakan dia, Kes, kamu tuh dulu kayak gitu loh, gitu ya. Seperti anakmu, saya marahin seperti kamu marahin anak kamu. Sekarang dia, gitu ya, giliran dia. Nah, saudara-saudara, jadi kita bisa melihat bahwa kita juga wajib mendidik anak-anak kita untuk memberikan waktu kepada dia. Ya, belajar, mengajar kepada anak-anak kita. Ketika kita mengajar dengan kesabaran, ya, menghadapi anak-anak kita tentu perlu kesabaran dan kasih yang luar biasa, penuh pengorbanan. Kita juga bisa belajar dari anak-anak untuk kita bisa bersabar dan mengasihi tanpa menuntut imbalan. Ini membutuhkan satu pengorbanan yang luar biasa daripada orang tua. Ya. Jadi di dalam hal ini, di dalam mendidik anak perlu juga mendisiplinkan anak, ya. Jadi mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya, bukan apa yang kita inginkan, ya. Jadi sekali lagi, mendisiplinkan anak adalah mendidik anak sesuai dengan kebutuhannya, bukan dengan apa yang kita inginkan, supaya anak itu mau menjadi apa, ya. Ketika kita mencarikan sekolah, ketika kita mencarikan pendidikan, apa yang saudara cari? Pertama-tama, tentu sekolah yang paling baik buat anak kita ya. Yang paling enggak ternama lah ya. Bukan ternama, paling ternama. Mungkin tidak paling ternama, paling tidak ya banyaklah orang-orang top dari situ. Pergaulannya oke gitu ya. Pernahkah terpikir kita sebagai orang tua mencari pendidikan untuk anak yang bisa mengembangkan iman dan rohani daripada anak itu? Mana yang Anda pentingkan? Pendidikannya secara akademis atau perkembangan iman, pertumbuhan iman dia? Mana yang saudara pilih? Jujur. Tentu saudara akan milih sekolah yang ternama, bukan? Ya. Saya pun demikian, ternama demikian. Pilih sekolah, tapi saya selalu mengatakan kepada anak saya akan pilih di mana anak-anak juga bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu dia alasan, di situ juga sekolahnya anaknya brengsek-brengsek gitu. Di mana ada yang tidak brengsek? Coba katakan. Ya. Tetapi paling tidak, di antara sekolah-sekolah yang ada, mana yang lebih mendingan? Ya, mana yang lebih mendingan untuk anak-anak bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan? Itu yang saya tanamkan. Kemudian di ayat berikut, ayat 5, dikatakan mendapat upah. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya ini. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Artinya, ketika kita sudah melakukan semuanya, di dalam keluarga takut akan Tuhan, sebagai orang tua yang bertanggung jawab, mencari nafkah, mewariskan iman, mendidik anak takut akan Tuhan, ya, mendisiplinkan anak, akhirnya kita menerima upah sebagai pahlawan, ya, tidak mendapat malu. Anak yang membanggakan orang tua, anak yang bisa menghargai dirinya, yang bisa membanggakan Tuhan, ya, itulah upah bagi orang tuanya. Jadi, saudara-saudara, di Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ya. Jadi seharusnya keluarga-keluarga Kristen menghasilkan anak-anak yang memiliki ilmu. Ya, di dalam pendidikan akademis dia memiliki ilmu. Lalu dia memiliki moral dan juga dia memiliki spiritual. Ya. Jadi alangkah indahnya kalau kita memiliki anak-anak sedemikian, menghasilkan anak-anak yang bahagia. Anak-anak yang berkemenangan pada masa mudanya. Bukan anak-anak yang mengalami trauma di dalam keluarganya.
yang menyakitkan buat dia. Saudara-saudara, di Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu, hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saudara, sekarang saya bertanya, siapa yang mengajar anak? Siapa yang mengajar anak? Ayahkah? Atau ibu? Siapa? Ayah atau ibu? Pandangan umum biasanya ya, ayah sudah bekerja di kantor, cari nafkah, maka seolah urusan rumah ibulah yang berurus ya. Saya tidak ikut campur. Seolah urusan anak ibu yang urus. Bapak cuma cari nafkah. Nah, saudara-saudara, tadi di dalam ayat Efesus 6 ayat 4 dikatakan, bapak-bapak, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga. Ingat, jadi di dalam keluarga bukan tugas ibu saja yang mengajar anak, tetapi tugas ayah dan ibu ya, bisa membagi pekerjaan, bekerja sama. Ya, jadi bukan soal bapak di luar, ibu di rumah. Betul, ibu di rumah, tapi bukan berarti bapak tidak mau tahu urusan apa yang ada di dalam rumah. Gitu ya. Ayah bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak untuk mengerti apa itu kehidupan. Apa itu nilai-nilai yang harus dijalani di dalam kehidupan. Tanamkan nilai-nilai sejak dari dini, sehingga dia bisa tahu mana yang dia harus pilih di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Ya. Nyatakan, didiklah anak-anak dengan kasih. Bukan berarti kalau kita mengasihi anak, kita tidak boleh marah. Bukan. Ya. Ketika anak-anak salah, kita harus menasehati dia. Dikatakannya tadi, didiklah, nasihatilah anak-anakmu. Ketika anak-anak salah, harus dikatakan bahwa kamu salah. Bagaimana seharusnya yang benar. Ya. Tapi di sini dikatakan ketika kita menegur anak, kita harus mendidik anak bukan dengan emosi, dengan kemarahan yang meluap-luap. Tapi kita bisa mengendalikan diri untuk menyatakan satu kebenaran. Ya, ya jadi saudara-saudara, kita bisa melihat di sini ketika kita mendidik seseorang atau mendidik anak kita dengan kasih bukan berarti menuruti semua keinginan anak itu. Tetapi mana yang dibutuhkan anak itu dan mana yang mendidik buat anak itu. Kalau dibutuhkan tapi tidak mendidik, ya kita sebagai orang tua juga harus mengerem. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak yang tidak mempunyai orang tua, yang sudah tidak mempunyai ayah? Bagaimana anak-anak ini demikian? Atau yang sudah tidak mempunyai ayah dan ibu? Ya. Kalau tidak mempunyai ayah, mungkin ibu bisa berperan sebagai ayah dan ibu. Yang tidak punya ibu, mungkin ayah bisa berperan sebagai ayah dan ibu juga. Tapi ketika anak-anak tidak mempunyai siapa-siapa, lalu menjadi tanggung siapa? Tanggung jawab siapa? Dikatakan ada opanya, ada omanya, atau om tantenya yang bisa mendidik anak itu. Ya, saudara-saudara, Yosia, seorang anak Raja Amon, ya, yang akhirnya menjadi raja pada usia muda, pada umur 8 tahun. Dan dia katakan bahwa ia menjadi raja dan dia melakukan apa yang benar. Padahal bapaknya itu jahat luar biasa. Ya, kenapa demikian? Karena dia dididik oleh nabi-nabi yang benar, dikelilingi oleh nabi-nabi, walaupun orang tuanya tidak mengajarkan dengan benar. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ketika kita sebagai orang tua tentang tantangan keluarga, yang pertama tantangan dari luar, yaitu tantangan zaman. Ya, perubahan zaman membuat kita sebagai orang tua gagap menghadapi masalah yang dihadapi anak-anak masa kini. Ada perubahan nilai, pandangan hidup, gaya hidup, paradigma, ya, di mana saat ini kita tahu Allah menjadi satu yang relatif bagi anak-anak kalangan milenial, gitu ya, sekelompok orang. Tuhannya adalah dirinya sendiri. Apa yang baik untuk saya tidak penting apa yang Tuhan mau, yang penting saya mau, ya. Dan ketika kita melakukan sesuatu, materi menjadi ukuran, ya. Ketika kita bekerja, ukurannya apa? Materi, berapa besar gaji saya. Tidak lagi melihat tujuan ketika saya bekerja di situ, apakah saya bisa menjadi berkat. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Ya, tetapi yang utama adalah materi, ya. Bukan iman atau apa yang kita bisa memberi dampak di dalam lingkungan itu. Nah,
Seringkali kesuksesan diukur dengan keberhasilan daripada akademis. Ya, kita bangga kalau anak kita lulus S1, S2 gitu ya. Tapi pernahkah kita bangga ketika anak kita menjadi anak sukses sebagai orang yang beriman? Pernah saudara-saudara pikirkan? Kalau orang tua berbicara, kebanggaannya tentu anak yang sukses ya, di dalam pekerjaannya, di dalam apapun yang dilakukannya, ya, posisi yang dicapai. Tapi kita tidak pernah membangga kepada anak yang sungguh-sungguh beriman hidupnya. Ya. Dan saat ini agama seringkali dianggap sebagai kuno, ya, dipinggirkan ketika tidak cocok dengan diri kita. Ya, saudara-saudara, itulah yang dihadapi masa-masa saat ini buat anak-anak kita. Bahkan nanti anak-anak punya anak cucu kita lebih parah lagi ya kondisinya. Nah, kita ada sambil contoh satu Yosua ya. Yosua mengatakan di tengah-tengah orang bangsa Israel menyembah kepada nabi-nabi Baal, dia mengatakan, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ya. Yosua dikelilingi oleh orang-orang yang menyembah kepada nabi-nabi Baal. Tetapi dia mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Apakah iman seperti demikian juga kita miliki? Ya, jadi saudara-saudara, tantangan dari luar pun bukan soal dalam hal agama, tetapi di dalam pernikahan. Ya, pernikahan sekarang tidak lagi menjadi sesuatu yang sakral dan kudus, ya. Bahkan sering kali terjadi orang sudah sama level hidup seks bebas gitu ya. Tidak penting pernikahan yang kudus lagi. Sudah dianggap terjadi kemunduran ya, atau dikatakan degradasi moral. Di mana sekarang ini pun sudah terjadi pernikahan gay. Ya. Jadi bukan lagi antara perempuan dan laki-laki, tetapi pernikahan gay. Ya, jadi saudara bisa bayangkan pergeseran nilai-nilai yang sakral menjadi hal-hal yang tidak lagi dianggap sebagai kudus. Ya. Dan yang kemudian berdampak tentu perceraian menjadi biasa. Tidak cocok, ya sudah bubar. Saya tidak cocok. Loh, kenapa kamu menikah dengan dia? Dulu kamu merasa cocok, menjadi dipersatukan oleh Tuhan. Kok sekarang tiba-tiba tidak cocok? Iya, tapi saya salah pilih. Nah, alasannya begitu ya, tidak cocok, salah pilih. Kenapa kau salah pilih waktu itu? Kalau kamu sudah salah pilih, berarti kamu harus bertanggung jawab, bukan? Bukan untuk melakukan perceraian. Ya. Nah, hal ini pun sudah melanda di kelompok atau di kalangan keluarga Kristen. Ya, perceraian tidak cocok ya cerai saja, gitu ya. Jadi rumah tidak lagi menjadi tempat perlindungan yang nyaman. Ketika percekcokan terjadi antara suami dan istri, bukan hanya berdampak terhadap ibu dan ayah, tapi juga berdampak terhadap anak-anak. Mengalami satu trauma, ya. Nah, saudara-saudara, kalau anak dikatakan sebagai harta dalam keluarga, seringkali saat ini juga anak dianggap sebagai beban. Beban apa? Finansial. Ya. Ketika orang tidak lagi mau punya anak, aduh nggak nyanggup lah punya anak gitu ya. Jadi pernikahan ya cuma suka dan suka gitu. Jadi dia tidak memikirkan punya anak lagi. Atau ketika dia punya anak pun hanya untuk mengharapkan anak ini bisa menunjang dia di masa tuanya ketika sudah tidak berdaya. Nah, jadi saudara-saudara, ini terjadi pergeseran-pergeseran di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, manusia lebih berpusat pada diri lagi dan tidak memerlukan iman atau Tuhan. Kemudian kita lihat perkembangan daripada teknologi. Era digital sama saat ini ya, semua diperoleh dengan mudah. Ya, kita tidak bisa bertemu dengan secara fisik dengan orang, tapi kita bisa bertemu fisik melalui gadget. Ya, lalu bisa berbicara. Kamu di luar negeri, saya di sini, kita bisa komunikasi. Kemudahan, tetapi juga kemajuan dan kecanggihan teknologi ini juga berdampak terhadap kurangnya secara intens komunikasi atau kedekatan, ya, kedekatan antar keluarga, masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sibuk masing-masing dengan komunitasnya, tetapi
bahkan tidak pernah berbicara kepada orang tuanya. Pulang langsung masuk kamar chatting. Orang tua juga demikian ya. Pulang chatting sama urusan pekerjaan. Sehingga tidak terjadi komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Nah, kemudian kita bisa melihat tantangan yang dari dalam adalah tantangan orang tua yang tidak mempunyai cukup 3M. Saya katakan ya, istilah 3M ini saya dapatkan dari almarhum Pak Bigman tentunya, yang mengatakan orang tua harus memiliki 3M. Ya. 3M yaitu modal. Ya. Modal di sini bukan modal rupiah atau materi, tapi modal memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan untuk anak. Ya, sehingga anak-anak bisa hidup benar. Itulah modal yang utama. Kemudian motor, ya, motor atau pendorong atau motivasi di mana anak bisa berjuang dengan imannya untuk menghadapi perkembangan zaman. Bukan larut di dalam menyesuaikan diri. Orang seperti ini ya ikut. Orang mulai mabuk-mabuk, minum obat, lalu ikut-ikutan, gitu ya. Jadi kita orang tua sebagai motor yang memotivasi, mengerem anak-anak ya untuk melakukan hal-hal yang benar dan tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian juga model ya, model di mana orang tua menjadi teladan, yaitu panutan, di mana apa yang dikatakan anak, apa yang dikatakan orang tua itulah yang dilakukan. Anak bisa melihat ya, anak bisa melihat sungguh-sungguhkah anak orang tua saya bisa jadi teladan. Perkataannya sesuai nggak dengan tingkah lakunya ya. Kalau orang luar mungkin cuma lihat dari luarnya, tetapi anak bisa melihat keseharian daripada orang tuanya sendiri. Benar-benar nggak sih dia ngomong, harus jujur, benar nggak sih dia jujur gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara, kita sebagai orang tua harus mengajar anak. Pertama-tama ketika kita mengajar anak adalah kenali anak sebagai pribadi yang unik. Artinya setiap anak mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kenali talenta dan potensi kecerdasan yang dimiliki anak. Ya, ada multi talents dari setiap anak. Ada yang talentsnya linguistik, bahasa, tulisan, gitu ya. Lalu logika, matematika, lalu fisika atau spasial, keahlian dalam melukis, patung, kreatif, gitu. Atau keahlian dalam musik, olahraga dan lain-lain. Kenali anakmu. Ya, di mana dia bisa dikembangkan tentunya. Anak saya punya anak 3, masing-masing berbeda. Ya, 3 dididik dari papa dan mama yang sama, tapi menghasilkan 3 anak yang berbeda. 1, Keisha misalnya ya. Kalau saya mengatakan sesuatu dia tidak suka, wah dia langsung marah, dia langsung komentar, gitu ya. Tapi dia lakukan. Tapi dia lakukan, gitu ya. Yang kedua, Katie, ya. Di sini anak saya ada semua, jadi saya katakan seadanya gitu ya. Anak saya yang kedua Katie, ketika saya mengatakan sesuatu dia tidak suka ya, lalu dia diam aja, dia nggak ngelawan, tapi dia juga tidak lakukan ya. Anak saya yang ketiga Kenan, dia ketika saya mengatakan sesuatu dia tidak suka, dia juga diam aja, kadang dia lakukan, kadang tidak ya. Jadi 3 anak mempunyai 3 tipe yang berbeda. Jadi bagaimana saya menghadapi anak yang 1, 2, dan 3? Kenalilah anak sebagai pribadi yang unik ya. Lalu kemudian kenali kebutuhan sesuai dengan usia anak. Ketika anak kita masih umur 0 sampai 6 tahun, di situ kita belajar mengajar anak dengan telling, bercerita ya, melakukan sesuatu dengan kata-kata. Lalu ketika dia sudah mulai usia 7 sampai 12, kita mulai mengajar dia. Ini baik, ini tidak baik, kenapa tidak baik ya. Dia sudah bisa menangkap secara hal-hal yang abstrak. Tetapi kalau anak umur 0 sampai 6 itu masih sesuatu yang harus konkret gitu ya, yang kelihatan. Nah, ketika dia umur 13 sampai 17, kita harus mengajar dia dengan partisipasi. Kita membagi sebagai teman ya. Sharing gitu ya. Di sini kita melihat bahwa kontrol kita sudah mulai menurun. Kalau ketika anak-anak sangat tinggi sampai 12 tahun, 13 mulai berkurang ya. Kita kasih kebebasan tapi juga tetap kita kontrol, bukan lepas sama sekali. Kemudian ketika usia 18, maka kita sudah mulai mendelegasikan. Kita mulai memberikan satu keputusan, anak-anak bisa mengambil keputusan tertentu. Tentu masih kita lihat
Tapi kita tidak kontrol ketika dia masih di bawah 18 tahun. Nah, ini gambaran umum ya. Ada juga anak yang sampai usia 20 tahun masih tetap seperti anak-anak. Nah, oleh sebab itu didiklah anakmu sejak dari kecil. Ketika dia mencapai identitas dirinya pada masa remaja, maka kita akan bisa melepas dia dengan lebih lega ya. Jadi saudara-saudara, didiklah, ajarlah anak sesuai dengan kebutuhan usianya. Next. Jangan sampai anak usia 18 kita terus kontrol ya. Sudah makan belum? Sudah belajar belum gitu ya. Jadi lihat usianya. Kemudian ketika kita mengajar anak sejak dari kecil, kita sudah tetapkan tujuan hidup kepada anak ini. Kamu mau jadi apa? Ya. Apa? Orang yang mau jadi apa di sini? Bisa dilihat orang yang berhasil, tentu orang tua pengen anaknya berhasil, ya. Terus bisa dibanggakan menjadi nama tumpuan orang tua atau memuliakan Tuhan. Ya. Saudara-saudara, hidup itu lebih penting daripada keberhasilan yang akan dicapai. Bukan berarti saya pesimis, ya. Tidak. Hiduplah benar, maka Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan kehendak Dia. Bagian kita adalah melakukan tanggung jawab, mendidik anak, selebihnya adalah berkat dari Tuhan. Kemudian yang ketiga, ajarlah anak dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, ini adalah modal yang utama. Ajarkan anak ulang berulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Anak adalah karunia yang dititipkan Tuhan. Doakan anak-anakmu supaya dia tetap ada di jalan Tuhan. Ya, ada seorang hamba Tuhan mengatakan, saya selalu mendoakan anak-anak saya. Pinta saya kepada Tuhan, jangan berikan kemulusan jalan kepada anak saya. Kalau itu membuat dia jauh dari Tuhan. Tapi berikan kesulitan supaya anak-anak saya tetap sadar dan berpegang kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang tua berani untuk mengatakan demikian? Tuhan berikan anak-anak saya kesulitan supaya dia tetap bergantung kepada Tuhan. Ya, jadi anak bukan sekedar mempunyai agama yang rutinitas, melakukan ibadah aktif di dalam kegiatan gerejawi. Tetapi yang penting adalah dia memiliki spiritual. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena tantangan zaman akan semakin kuat menggoda mereka. Kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, maka anak-anak akan lebih mudah terjerumus ke dalam godaan-godaan yang ditawarkan. Memberikan modal yang utama, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tentang kebenaran. Ajarkan anak-anak sejak dari dini. Ya. Dan ajarkan secara konsisten, bukan kalau lagi ingat ya ayah dan ibu. Kemudian yang keempat, memberi dorongan dan motivasi sebagai motor penggerak. Di sini diperlukan kedekatan dan komunikasi dari orang tua kepada anak. Untuk itu perlu orang tua menyediakan waktu. Ketika anak mempunyai masalah, biarlah orang tua menjadi tempat pertama untuk ceritanya, tempat pertama untuk curhatnya, ya. Seringkali tempat curhat anak-anak adalah teman-temannya, ya, komunitas dia, gengnya dia. Jadikanlah kita sebagai teman. Ya, saya dalam hal ini juga waktu anak-anak saya remaja, saya juga mengalami hal yang gagal tentunya ya. Ketika anak-anak sedang remaja, kita sedang sibuk-sibuk gitu ya. Tapi kita tidak memberikan waktu yang banyak kepada anak-anak. Ya, jadi saudara-saudara, berikan waktu juga kepada anak-anak kita. Anak-anak mengalami kemajuan teknologi, tapi kehilangan hubungan relasi dengan keluarga ya. Sekarang teknologi tinggi ya. Tadi dikatakan kalau kita punya satu rumah, lalu anak sudah di atas, malas, lalu kita pakai HP. Jadi komunikasi lewat HP, padahal sama-sama dalam satu rumah. Anak pulang, langsung naik ke kamar, chatting sendiri. Orang tua juga demikian ya. Jadi komunikasi yang tidak lagi intim, walaupun ada sama-sama di dalam satu rumah. Kemudian yang berikut, mengajar anak harus menjadi teladan yang hidup. Orang tua menjadi teladan yang hidup, yang konsisten, yang bisa dilihat oleh anak-anaknya. Terlihat nyata, kata-katanya sesuai dengan perbuatannya. Jangan menipu atau munafik di depan anak-anak. Ya, banyak anak-anak yang kecewa kepada orang tuanya, bahkan anak pendeta sekalipun, ketika dia melihat orang tuanya manis-manis di depan, tapi ketika di dalam keluarga, kok begini, anak dipukulin gitu ya, kasar terhadap
keluarganya, dan dia kecewa kepada orang tuanya. Jadi konsisten sebagai model dan teladan yang hidup. Anak tidak boleh diajar, tidak boleh bohong, tapi orang sendiri mencontohkan kebohongan, gitu ya. Hal-hal yang kecil saja kelihatan. Jadi orang tua hendaklah mengasihi anak-anaknya. Mendidik dengan benar, maka anak-anak akan menghormati orang tua. Hormatilah orang tuamu, hai anak-anak, ya. Jadi mengasihi bukan berarti tadi katakan memberikan semua apa yang diinginkan, tapi memberi apa yang dibutuhkan untuk mendidik. Ya, juga ketika kita memberikan games atau mainan kepada anak-anak, pilihlah yang mendidik buat anak-anak, bukan apa yang kita sukai, ya. Seringkali, bagus ya, orang tuanya yang suka gitu, ya. Tapi membawa kerusakan buat anak, ya jangan, ya. Jadi terakhir saya katakan, saudara ingin anak menjadi apa? Sesuai dengan kehendak kita atau kehendak Tuhan? Iya, mungkin Mega mau sharing sih Bu berkaitan sama firman Tuhan yang sudah Bu Greta sampaikan tadi. Ini pengalaman Mega waktu kecil sih. Yang Mega alami dulu waktu kecil itu seringkali saya melakukan hal kecil, tapi orang tua saya pada waktu itu langsung memberi tindakan dengan menurut saya kekerasan seperti itu. Seperti misalkan saya sering main di tempat teman saya, waktu itu nggak sengaja gitu. Seperti yang Ibu bilang tadi kan kalau misalkan dibesarkan dengan kekerasan atau ketakutan akan berdampak sama mungkin psikolog anak itu sendiri gitu. Dan saya merasakan itu terjadi sama saya pada waktu itu, waktu saya mengalami sebuah kesalahan yang saya lakukan terhadap orang tua saya pada waktu itu, kalau saya mendengarkan firman Tuhan dari Bu Greta, kurang tepat seperti itu. Responnya menghadapi kesalahan saya pada waktu itu, karena ketika saya melakukan suatu kesalahan, orang tua saya bukan menegur dengan kata-kata, khususnya untuk mama saya waktu itu. Mama saya langsung memukul saya, dan saya ingat sampai sekarang, dan itu seperti trauma yang saya alami seperti itu. Saya pernah main di tempat teman saya, pada waktu itu kejadiannya saya main siang, tapi ternyata hujan sampai sore, dan terpaksa saya harus pulang malam sekitar jam 7 atau 8, karena waktu itu saya memang pada waktu itu belum ada handphone, seperti anak-anak sekarang sudah punya handphone seperti itu kan. Kalau waktu saya itu SD belum punya handphone sama sekali, dan saya bingung harus izin atau memberitahu orang tua saya seperti apa. Jadi saya pulang tanpa ngomong apa-apa, pas saya buka pintu, mama saya langsung pukul saya. Mama saya langsung ketok saya pakai tangan, dan itu sangat kuat. Sampai sekarang saya takut. Dan banyak kejadian waktu kecil. Saya sempat sharing sama Kak Teni waktu itu. Saya bilang, saya banyak mengalami abuse, perlakuan yang kurang baik waktu kecil. Itu orang tua saya. Tapi juga pernah saya mengalami kejadian yang sampai sekarang saya nggak bisa lupa. Kakek saya pada waktu itu punya penyakitnya itu bisa muncul itu pada waktu tertentu seperti itu. Nggak setiap saat kakek saya bersikap atau bertindak seperti itu. Jadi pada suatu kejadian dia mendapat penyakitnya, saya waktu itu mungkin belum sekolah, tapi memori saya udah bisa merekam sampai sekarang. Saya digendong sama mama saya, sama almarhum adik saya, karena
rentan umur saya sama adik saya itu 1 tahun, nggak jauh. Mama saya gendong saya, adik saya digendong di depan, kakek saya itu kambuh penyakitnya, dia mau bunuh kami. Dia bawa kayu belian. Itu zaman dulu pagar rumah itu kan pakai kayu belian yang kuat itu, Bu. Jadi di pagar rumah, dan itu mudah untuk dicabut. Dan kakek saya cabut, dia mau bunuh kami. Mama saya bawa saya sama adik saya pergi, lari dengan kencang. Saya takut. Saya pikir waktu itu kami akan mati bertiga, karena waktu itu bapak saya merantau di Kalimantan Tengah, bekerja di sana. Nggak ada yang bisa melerai kakek saya pada waktu itu, dan orang-orang juga takut. Orang-orang bilang, sembunyi, Mama Mega sembunyi. Dibilang, kami sembunyi di balik pohon karet yang besar, dan itu udah sore, nggak ada handphone, nggak ada senter. Saya sama adik saya dibungkam mulutnya supaya nggak nangis. Kakek saya mau berusaha bunuh kami, tapi puji Tuhan kami nggak ketahuan seperti itu. Saya sama mama saya itu jaraknya hampir 2 kilo pergi ke Simpang Pasir, jadi itu jalan raya. Kita pinjam uang sama orang karena mama saya udah buru-buru, nggak sempat bawa uang, nggak sempat bawa apa-apa. Pinjam uang, kami pergi ke kampung halaman mama saya di Pal 20, naik bis malam-malam. Mama saya pakai baju seadanya karena kita memang nggak ada rencana pergi ke tempat kampung halaman mama saya pada waktu itu. Kita datang di Pal 20, juga kondisinya udah malam, kita jalan kaki kira-kira hampir 1 kilo, baru orang pakai motor nanya, mau kemana? Mak Mega, mau pulang ke kampung, mau pulang ke rumah. Kalau bisa tolong bawa kami, kata mama saya. Terus orang itu, puji Tuhan baik, dia mau bantu kami, dan akhirnya sampai di rumah kediaman orang tuanya mama saya di Bagan, Pal 20, dan kita di sana sembunyi. Tetapi kakek saya tetap datang lagi besok harinya, tetap mencoba untuk bunuh kami. Dan itu tuh merupakan rasa trauma yang sampai saat ini saya masih belum bisa lupakan seperti itu. Mendengar firman Tuhan dari Bu Greta tadi, saya mikir, wah, saya merasa ternyata ada banyak kejadian di masa kecil saya yang sampai saat ini mempengaruhi saya. Kadang saya sering suka merasa sedih, tiba-tiba saya bisa nangis tiba-tiba di tempat tidur saya. Saya berdoa sama Tuhan, gimana semua ini bisa saya respon dengan saya nggak harus menangis, saya nggak harus kadang sampai gemeteran, dan sampai saya masih sulit untuk memaafkan kakek saya pada waktu itu. Kalau mama saya, puji Tuhan saya sudah ampuni. Mungkin pada saat itu mama saya juga ada faktor lain yang sampai mendorong ia melakukan tindakan itu. Tapi kalau kakek saya, udah banyak sekali yang bikin saya tidak bisa lupa dan sampai takut gitu. Dan itu diperlakukan bukan cuma kepada kami, tapi juga orang lain. Kadang kakek saya tanpa sadar membuat suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi menurut saya. Dan saya berharap nanti kalau misalkan suatu saat saya menjadi orang tua, saya berdoa sama Tuhan, semoga saya tidak memberi ingatan atau kenangan-kenangan yang membuat anak saya trauma seperti yang Ibu bilang tadi, sebuah museum. Saya tidak mau yang ada di dalamnya adalah ketakutan, rasa trauma, membuat anak saya tidak percaya nanti misalkan. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Bu untuk firman Tuhan.
Ya, untuk Mega, mungkin nanti kita bisa ngobrol secara pribadi ya. Tapi dari apa yang sudah kamu alami, mungkin orang yang lain juga pernah mengalami hal-hal yang demikian. Kita tahu bahwa kita tidak bisa menyesali masa lalu kita, ya. Tapi bagaimana kita menghadapi masa depan kita, ya, dengan hal-hal yang menyakitkan atau tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kita, itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Ya, tadi Mega sendiri mengatakan kalau nanti saya mau jadi orang tua tidak seperti itu. Itu adalah salah satu pelajaran yang bisa kita nikmati. Dan tiap peristiwa pasti ada satu rencana yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Nah, kita harus temukan itu ya. Saya tidak bisa membahas lebih banyak lagi tentang keluarga kamu. Nanti Mega bisa langsung bicara pribadi dengan saya ya. Tapi satu hal saya katakan bahwa kesulitan atau kegagalan yang kita alami bukan hambatan kita untuk kita bisa lebih maju ya. Kalau kita bersandar dengan Tuhan, kita punya kekuatan, kita bisa melangkah untuk maju ke depan ya. Masa lalu bukan menjadi hambatan untuk masa depan kita. Oke? Ya. Nanti Mega bisa hubungi saya.